Persiapan menjelang kualifikasi Piala Dunia. PSSI telah sepakat memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sampai dengan tahun 2027. Hal ini dilakukan berkat dua target besar Shin Tae-yong yang mampu dicapai Coach Shin. Shin Tae-yong berhasil membawa skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Di level kelompok umur, Coach Shin juga berhasil membawa timnas Indonesia U23 menembus semifinal. Pelatih asal Korea Selatan ini mendapat apresiasi besar dari lapisan elemen. Coach Shin bahkan mendapat hadiah dari perusahaan Hyundai Motors Indonesia. Perusahaan asal Korea Selatan ini memberi hadiah mobil sedan Genesis G80. Shin Tae-yong bilang jika hadiah ini menjadi pelecut semangat untuk bisa melangkah lebih baik. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini bakal bersiap-siap menatap target selanjutnya. Coach Shin telah melakukan persiapan menjelang 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sumarji selaku manajer timnas Indonesia menyebut para pemain bakal berkumpul di akhir Mei. Insya Allah nanti berkumpul di Jakarta secara keseluruhan pada 27 Mei 2024. Harapannya pemain-pemain naturalisasi juga bisa berkumpul paling lambat pada tanggal 28 Mei, kata Sumarji. Kehadiran pemain keturunan menjadi hal yang penting untuk timnas Indonesia. Pasalnya sejauh ini prestasi skuad Garuda selalu meningkat apabila diperkuat pemain keturunan. Tak heran, Shin Tae-yong mempersiapkan sejumlah nama-nama pemain keturunan. Namun beberapa di antara mereka menolak karena sejumlah faktor. Akan tetapi beberapa pemain keturunan yang menolak justru tertarik dengan proyek Shin Tae-yong. Hal itu wajar mengingat Coach Shin punya target tinggi di kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong akan berjuang habis-habisan untuk menang dan mencetak rekor baru lagi. Saya akan pesan kepada pemain untuk menang dalam 2 pertandingan kontra Irak dan Filipina, kata Shin Tae-yong. Emil Audero Mulyadi. Nama pertama yang dikabarkan ingin kembali ada Emil Audero Mulyadi. Pemain Inter Milan ini dikabarkan telah menunjukkan minatnya untuk berseragam skuad Garuda. Pemain kelahiran kota Mataram ini sebelumnya pernah menolak panggilan untuk membela Indonesia. Saat itu dirinya dipengaruhi oleh hasutan dari sang ayah. Pasalnya orang tua Emil pernah memberikan komentar negatif terkait usaha PSSI di tahun 2021. Kalau si Emil itu pengennya Piala Dunia, yang dia ambil harus di Italia dong. Orang kita lolos Asia saja enggak, apalagi Piala Dunia, ucap sang ayah pada tahun 2021. Namun Emil justru tak kunjung mendapat tempat utama di timnas Italia. Gemilangnya performa Gianluigi Donnarumma dan banyak stok kiper hebat Italia membuat namanya tak digubris. Hal ini yang akhirnya membuat Emil malu-malu kucing memikirkan membela timnas Indonesia. Sang kiper memang sudah lama memasang emoji bendera Indonesia di Instagram pribadinya. Bahkan Emil juga sudah pernah bertemu dengan ketua PSSI yakni Erick Thohir. Berita ini sempat menjadi headline besar di mana sang kiper berpotensi bakal dinaturalisasi. Namun Erick Thohir membantah Emil bakal segera membela timnas Indonesia. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Mads Hilgers. Berikutnya ada nama Mads Hilgers yang pernah menolak tawaran berseragam timnas Indonesia. Padahal pemain keturunan Belanda ini sempat mendapat apresiasi tinggi oleh Shin Tae-yong. Coach Shin menilai potensi besar Hilgers bisa menambah kekuatan lini belakang skuad Garuda. Namun impian pelatih asal Korea Selatan ini masih harus bertepuk sebelah tangan. Padahal PSSI sudah mendekati Hilgers sejak tahun 2022. Hassani Abdul Ghani mengatakan, pemain jebolan Akademi FC Twente ini sempat tertarik membela timnas Indonesia. Namun Hilgers batal melanjutkan proses naturalisasi karena alasan keluarga. Sang pemain kabarnya belum mendapat restu untuk menerima pinangan skuad Garuda. Berita tertundanya naturalisasi Hilgers sampai disindir langsung oleh media lokal Vietnam. Soha menulis kalau timnas Indonesia pasti kecewa usai gagal menaturalisasi darah keturunan. Selain itu, bek kelahiran Amersfoort ini juga diduga masih ingin membela timnas Belanda. Hilgers bahkan sudah pernah dipanggil skuad The Oranje U21 pada September 2022 lalu. Pelatih Edwin van der Looy memberinya kesempatan debut melawan Belgia U21. Panggilan dari skuad muda timnas Belanda ini bikin pamor Hilgers semakin meroket. Pemain berdarah Minahasa ini tampil impresif bersama Twente FC di musim ini.
Hilgers sudah mencatat 32 penampilan bersama skuad merah di seluruh kompetisi musim ini. Selain itu, sang pemain juga sudah mendapat perpanjangan kontrak dari Twente FC. Hilgers dipastikan bakal terus bertahan membela skuad si merah hingga tahun 2026. Sang pemain sempat dirumorkan jadi incaran raksasa Eredivisie Belanda seperti Feyenoord. Hilgers juga berpeluang menjajal karir baru di kompetisi luar Eredivisie. Ricky van Wolfswinkel selaku rekan setim juga sudah memuji tinggi bakat Hilgers. Striker veteran milik FC Twente ini menilai sang bek tengah punya kemampuan paket lengkap. Hilgers merupakan bek tengah yang cukup lengkap dan mampu mempertahankan level permainannya. Dia cepat dan secara fisik, tutur Wolfswinkel. Setelah sempat menolak, Hilgers kembali terbuka untuk berseragam merah putih. Sang pemain terlihat memberikan kode bakal membela skuad Garuda.